Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Gopang Surya sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-12 September 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 0823 394 7707 ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming radiomadani.online. Di YouTube-nya Anda bisa simak di Radio Madani Official dan Instagram di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah. Sudah hadir narasumber kita, segera saja saya sapa Mbak Elvina Triana. Ya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Elvina. Waalaikumsalam Bapak Komar. Ya, alhamdulillah hari ini kembali bisa menyapa Insan Madani semuanya di program siar Bincang-Bincang Sehat. Beliau ini adalah perawat gigi ya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, benar nih Mbak? Betul. Oke, baik. Kita kali ini akan mengambil tema tentang tips menjaga kesehatan gigi dan mulut pada pasien diabetes mellitus ya. Dan insya Allah kita akan kupas tuntas terkait tentang hal ini. Dan kebetulan hari ini adalah merupakan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional begitu ya. Betul, tanggal pas banget 12 September ya. Ya. Tentu juga banyak dari klinik gigi di Rumah Sakit Aisyah juga mengucapkan selamat Hari Kesehatan Gigi Nasional ya. Semoga hari ini mendorong kita semua untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan gigi. Jaga gigi dan mulut Anda dengan rutin menyikat gigi, menggunakan benang gigi, dan mengunjungi dokter gigi. Kesehatan gigi yang baik adalah kunci untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, sudah ada Mbak Ervina gitu ya. Ya, saya panggil gitu. Oke, Mbak Ervina, kalau boleh tahu kan tema kita tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut pada pasien diabetes mellitus ya. Kira-kira ya mengapa pasien diabetes mellitus ini lebih harus memperhatikan kesehatan gigi dan mulut mereka ya? Ya, karena pada penyakit diabetes mellitus biasanya penderita mengalami adanya berbagai kasus gigi, Bapak. Iya, gitu ya. Jadi rata-rata memang penderita diabetes itu sakit gigi gitu ya? Iya, betul. Iya, iya. Tidak hanya sakit gigi aja. Ada juga biasanya mulut kering, ya, gusi berdarah, gusi bengkak, juga sering terjadi pada penderita diabetes mellitus. Oh gitu ya. Kira-kira apa dampak diabetes terhadap kesehatan gigi dan mulut? Dampaknya seperti apa ya? Kalau orang kena diabetes itu biasanya dampaknya seperti apa? Banyak sih Bapak, ada yang kebanyakan kasus dari penyakit diabetes mellitus ada infeksi jamur, kandidialis, kemudian karies gigi atau gigi berlubang, radang gusi yang disebut dengan gingivitis, kemudian penyembuhan luka lambat. Oh gitu ya. Dan juga serostomia atau mulut kering. Oh gitu ya. Oke, baik-baik. Tentu kalau mengalami seperti itu juga bisa diperiksakan di Rumah Sakit Aisyah gitu ya. Betul. Di Rumah Sakit Aisyah ini ada dokter giginya, kalau boleh tahu siapa saja ini? Yang pertama dokter spesialis kita ada dokter gigi Eva, itu dokter gigi anak, khusus dokter gigi anak. Kemudian ada dokter Ferdian Hutomo, dokter spesialis bedah mulut. Dokter gigi umumnya ada dua, dokter Aris dan juga dokter Dita. Oh ya, luar biasa. Makanya kalau mungkin Anda sedang mengalami sakit gigi biasa maupun juga karena dibarengi dengan sakit diabetes, ini bisa langsung ke dokter yang ada di klinik gigi Rumah Sakit Aisyah gitu ya. Oke, baik. Nah, tentu tadi dokter-dokter yang sudah disebutkan. Lalu kira-kira bagaimana ya diabetes mellitus ini dapat mempengaruhi risiko terjadinya penyakit gusi ini? Risikonya seberapa nih ya? Risikonya? Kalau penyebab dari gingivitis atau radang gusi ini, penyebabnya kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Gejalanya adalah gusi kemerahan, membengkak, dan berdarah pada gusi. Pada keadaan yang sangat parah dapat menyebabkan gigi
copot Bapak. Oh, gigi bisa lepas ya. Akibat tidak kuatnya akar pada gigi. Nah, perawatannya ini juga ada Bapak. Dengan cara apa seperti apa? Ya, masalahnya ini bisa diatasi dengan rutin menyikat gigi dan ke dokter gigi secara berkala untuk membersihkan karang gigi. Oh gitu itu. ya. Oke, cara membersihkan atau menggosok gigi itu yang baik itu seperti apa nih? Yang baik yang benar ya Pak? Ya, yang benar itu seperti apa? Mungkin kalau bisa dijelaskan gitu ya. Iya. Sebenarnya ini harus bawa pantum ya, tapi saya nggak bawa. Gitu ya. Jadi misalnya ini gigi ya Pak ya. Ini aja langsung ke saya aja Pak. Iya. Jadi yang bagian depan dengan cara memutar, biasanya kalau orang-orang itu kan langsung gini ya Pak ya? Iya benar. Langsung menggosok gini ya. Nah itu kurang benar ya Bapak Ibu ya. Jadi harus secara memutar, gusinya ikut digosok, dengan cara memijat pelan-pelan dengan bulu sikat yang lembut. Kemudian pada bagian tengah yang buat pengunyahan itu cukup satu arah aja, nggak boleh gini-gini. Jadi harus satu arah perlahan. Oh gitu ya. Oke, baik. Luar biasa. Dan itu mungkin teknik untuk menggosok gigi yang benar ya. Kadang-kadang kita ini sering cara teknik menggosok giginya itu tidak benar sehingga kadang justru menimbulkan kerusakan pada gigi gitu. Iya. Oke, baik. Nah, ini nampaknya ada yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Balen. Ingin bertanya ini ya. Andri di Balen, pertanyaannya bagaimana teknik menyikat gigi yang benar bagi pasien diabetes? Nah, kalau pasien diabetes sama enggak dengan biasa ya? Iya, sama seperti yang saya jelaskan tadi Bapak. Mungkin ada waktu yang tepat untuk menyikat gigi ada dua. Yang pertama sesudah sarapan pagi dan yang kedua sebelum tidur malam. Biasanya kan orang-orang menyikat gigi pada saat mandi Pak. Mandi pagi dan mandi sore, malamnya nggak gosok gigi. Oh gitu ya. Jadi waktu yang tepatnya pagi sesudah sarapan pagi, yang kedua malam sebelum tidur malam. Ya, sehingga nanti tidak terjadi sakit gigi ya. Iya betul. Karena biasanya malam habis makan malam terus tidak digosok gigi, terus itu menimbulkan di bawah tidur, ya. Nah itu akan cepat Pak bakteri terbentuk. Iya, jadi harus kalau mau tidur dalam kondisi harus bersih dulu. Jika tadi juga barangkali menimbulkan bau yang tidak sedap gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini, apa hubungan antara kebiasaan merokok dan kesehatan gigi pada pasien diabetes ya? Kebiasaan merokok ini apakah juga mempengaruhi bagi penderita diabetes termasuk pada kerusakan gigi maupun mulutnya nih? Iya bisa Bapak. Kalau sering merokok biasanya pada penderita diabetes mellitus akan terjadi sariawan dan infeksi jamur. Jadi harus terkontrol ya, maksudnya jangan terlalu sering merokok, bisa jadi juga mulutnya kering. Ya seperti itu Pak. Iya. Oke, baik. Nah itu termasuk kalau orang sering sariawan itu sebenarnya dampak dari atau kurang bersihnya gigi atau karena ada penyakit lain gitu ya? Biasanya kurang vitamin C mungkin. Kurang vitamin C gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini untuk pertanyaan berikutnya. Apakah pasien diabetes lebih rentan terhadap masalah gigi seperti gigi berlubang gitu? Apakah rentan kena sakit gigi berlubang bagi penderita diabetes? Iya, karena penderita diabetes ini berkembangnya bakteri itu lebih mudah Pak di rongga mulut, sehingga gigi mudah berlubang. Seperti itu. Beda dengan seseorang yang tidak mempunyai riwayat diabetes mellitus. Oke, baik. Terima kasih. Dan tadi untuk Andri yang ada di Balen sudah dijawab ya pertanyaannya. Barangkali ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan mungkin terkait tentang tema ini. Tentu kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, kira-kira
Mbak Evina, apakah ada gejala awal ya masalah gigi dan mulut yang khusus pada pasien diabetes ini? Kira-kira gejala awalnya seperti apa ya? Gejala awalnya, ya sakit gigi, yang seperti saya sebutkan yang pertama tadi, awal pertama tadi, ada infeksi jamur, yang karies gigi atau gigi berlubang, mulut kering, radang gusi, dan juga penyembuhan luka lambat, Bapak. Ya, Gejalanya ya banyak. banyak ya. Kira-kira yang harus dihindari bagi penderita diabetes supaya gigi tidak mengalami sakit, apa kira-kira yang harus dihindari gitu ya? Kurangi makanan manis yang pertama, kemudian gosok gigi secara rutin, Iya. 2 kali sehari yang saya sebutkan tadi, kemudian kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali 6 bulan untuk sekali. mengecek apakah ada keluhan atau tidak, adakah masalah atau tidak, seperti itu. Iya, iya. Terkait tentang alat yaitu berbasis sikat gigi yang digunakan itu kira-kira berapa lama harus diganti Ganti begitu ya? ya, Pak, Kadang kan sering sampai habis tuh baru diganti. Iya, betul. Betul, Iya. Pak, ini pertanyaan bagus, Pak. Iya, iya. Jadi sikat gigi ini diganti minimal 3 bulan sekali, 3 loh, Pak. bulan sekali. Nah, kalau sebelum 3 bulan sudah rusak atau sudah nggak beraturan bulunya, ya harus segera diganti. Dan penyimpanannya pun harus benar-benar tepat. Jadi habis gosok gigi dibersihkan dengan air mengalir, dikeringkan lalu disimpan. Oh gitu ya, ya. Oke. Terkait tentang cara menyimpan, ini kan sering ya, misalnya dalam satu keluarga itu sikat giginya itu jadi satu begitu ya. Ini bagaimana sebenarnya aturan yang baik? Apakah harus dipisah-pisah gitu atau bisa langsung jadi satu gitu dalam satu keluarga? Kan kebanyakan begitu di kamar mandi. Iya, betul Ya, Pak. ini sebenarnya harusnya seperti apa nih? Ya, yang baik harusnya dipisah-pisah ataupun ada yang kayak digantung gitu, Pak, gitu ya. langsung ditempel, terus ada penutupnya juga, itu lebih baik, menghindari adanya kayak nyamuk biasanya kan nempel di situ, mungkin nanti dia dari mana nyamuknya dari mana terus nempel ke bulu sikat kan juga nggak baik ya, Pak ya. Tidak baik. Nah, terkait tentang bulu sikat kan sering ya kita melihat sikat macam-macam modelnya. Ada yang rata, ada yang agak bergelombang gitu ya. Kira-kira yang disarankan oleh dokter gigi yang sebaiknya digunakan itu yang seperti apa ya untuk sikat? Sebenarnya kalau bulu sikat itu modelnya terserah mau yang bagaimana, yang gitu penting ya? yang penting bulu sikatnya pilih yang soft, yang lembut aja, supaya lembut, tidak merusak gusi juga. Iya, memang kadang ada yang bentuknya kasar gitu. Iya, jadi kan nggak nyaman, Pak, malah malas gosok gigi nanti. Oh, gitu. Oke, baik, menarik sekali. Dan pendengar pecinta Madani, berikutnya ini juga nampaknya ada yang masuk ya, coba saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rosi di Balen. Rosi ini selalu aktif namanya untuk ikutan di program siar Bincang-Bincang Sehat. Mau nanya, pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi nafsu makan yang berlebihan pada pasien diabetes yang juga mempengaruhi kesehatan mulut. Nah, penderita diabetes tapi nafsu makannya tinggi, berlebihan. Ya senang misalnya yang suka ada kadar gulanya tinggi atau mungkin makan makanan yang bisa menimbulkan terjadi kerusakan mulut atau bau mulut gitu ya. Nah, ini bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi misalnya kalau ada yang memiliki keluarga sakit diabetes tapi sering makan terus. Mungkin bisa dikonsulkan ke ahli gizi, dokter gizi, betul, untuk mengatur pola makan yang sehat, nggak berlebih, jadi sehingga kadar gula tetap harus terkontrol, seperti itu, Pak. Ya, jadi sebaiknya sarannya adalah dikonsultasi ke ahli gizi, bidangnya, supaya nanti bisa terkontrol makanannya supaya tidak diabetesnya tidak makin gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, adakah jenis sikat gigi tertentu yang lebih disarankan untuk pasien diabetes ya? Kira-kira apakah ada khusus sikat gigi untuk penderita diabetes itu? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Iya. Yang penting ya itu tadi, bulu sikatnya pilih yang soft. Kemudian bentuk ujungnya itu jangan terlalu gini, ya Pak ya, runcing. Gitu. Bisa jadi nanti
melukai area pipi yang pojok. Oh, Jadi pilihlah iya. yang agak melengkung aja, yang kecil. Ya, ya, oke, baik. Terima kasih, dan ini pertanyaan yang terakhir dari Mbak Rosi ya. Bagaimana cara mengelola bau mulut pada pasien diabetes? Cara mengelola bau mulutnya supaya nggak bau terus itu kira-kira Supaya harus nggak bagaimana bau gitu? Ya. Ya, Ya, saya jawab ya, Mbak Rosi ya Pak. iya, iya. Jadi yang pertama harus rutin gosok gigi, Mbak Rosi, 2 kali sehari. Yang pertama waktu yang tepat pagi sebelum sesudah sarapan. Yang kedua malam sebelum tidur. Nah, biasanya pada penderita diabetes mellitus ini ada ciri khas bau yang khusus, Pak. Oh gitu ya. Namanya bau aseton. Nah, itu memang ciri khas dari bau penderita diabetes mellitus, betul. Nah, untuk mengatasinya, monggo langsung ke dokter gigi kami di RSA. Ya, Bisa dikonsultasikan apakah ada karang gigi yang berlebih supaya nanti kalau periksa bisa dibersihkan. Iya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter gigi di klinik Rumah Sakit Asia. Dan tadi untuk anak-anak dokter gigi Eva Nuryanti ya. Iya. Ini yang buka setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian dokter Ferdian ini di hari Selasa dan Kamis pada pukul 16.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk dokter umumnya, dokter gigi umum begitu ya. Ada dokter gigi Aris Mukti Halim. Ini setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian Senin, Rabu, Jumat pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan dokter gigi Dita Ika Prasetyawati hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kalau dokter Dita ini sudah pernah dialog di Madan ini. Iya. Oke, baik. Di program siar bincang-bincang sehat di kesempatan hari ini, lalu bagaimana ini Mbak terkait tentang kadar gula darah yang tidak terkontrol, apakah dapat mempengaruhi kesehatan mulut ya bagi penderita diabetes ini? Iya, betul. Kalau nggak terkontrol bisa jadi tadi manifestasi rongga mulut pada pasien, komplikasi penyakitnya banyak. Yang tadi Pak saya sebutkan. Jadi yang pertama ini ya Pak ya, jelaskan tipsnya. Silakan. Tips menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya terjaga dengan baik. Jadi ada 11 poin, Pak Komang. Yang pertama, pentingnya mengontrol kadar gula darah. Kadar gula darah ini yang baik juga dapat membantu mencegah atau meringankan mulut kering yang disebabkan oleh diabetes. Kemudian yang kedua, rawat gigi dan gusi serta ke dokter gigi untuk pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali ya. Biasanya ini orang-orang kalau nggak ada keluhan nggak mau ke dokter gigi Pak, nunggu sakit dulu, jadi jangan ya. Jadi harus kontrol minimal 6 bulan sekali lah untuk tahu adanya penyakit-penyakit di dalam rongga mulut. Kemudian yang ketiga, mengontrol sariawan dan infeksi jamur serta hindari merokok. Yang keempat, menggunakan dental floss yang seperti Pak Komang tadi jelaskan, dental floss atau benang gigi. Ya, paling tidak sekali sehari untuk mencegah adanya plak muncul di gigi. Nah, biasanya kalau plak ini tuh nggak bisa dijangkau sama sikat gigi Pak, jadi harus dibantu dengan benang gigi. Kemudian yang kelima, menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Yang keenam, mengganti sikat gigi maksimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Ketujuh, perbaiki pola hidup, jauhkan dari penyebab stres. Yang kedelapan, bila ada gigi tanggal atau lepas, harus segera dibuatkan gigi palsu. Yang 9, jangan lupa informasikan mengenai kondisi diabetes bila berkunjung ke dokter gigi, terutama bila hendak mencabut gigi. Dan yang ke-10, pada keadaan sangat mendesak, sebaiknya hindari perawatan gigi. Bila kadar gula darah sedang tinggi, turunkan dahulu kadar gula darahnya, baru kunjungi ke dokter gigi kembali. Seperti itu. Oke, baik, itu adalah tip-tip yang bisa Anda perhatikan supaya utamanya Anda yang penderita diabetes mellitus ini tidak tambah berbahaya begitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya untuk mencegah infeksi mulut pada pasien diabetes ini ya? Supaya apakah ada obat-obat
tes atau gimana gitu supaya tidak terjadi infeksi pada mulut bagi penderita diabetes ini? Biasanya kalau dokter gigi menyarankan dikasih obat ini Pak, obat kumur anti jamur. Oh gitu ya. Jadi tapi harus konsultasi dulu ke dokter gigi, nggak bisa beli sendiri di apotek kan itu. Oke, oh gitu ya. Harus memang harus ada resep dari Iya. dokter ya. Kadang memang masyarakat itu kalau pernah ke dokter terus dikasih resep kok cocok, terus besok itu Langsung udah beli kendala sendiri. itu beli lagi. Kebanyakan kan gitu Jangan ya. ya. Jangan, oke. Nah, kira-kira seberapa sering ya pasien diabetes ini harus mengunjungi dokter gigi ya? Ya minimal 6 bulan sekali. 6 bulan itu ya? Atau Nah. mungkin kalau sudah ada keluhan Keluhan. 3 bulan ya monggo langsung periksakan Ya, saja. tidak harus 6 bulan, tapi ketika Anda merasakan ada keluhan ya, gigi betul. Anda segera harus gitu segera ya. Jangan Oke. ditunda-tunda. Jangan menunda-nunda. Iya. Ya, silakan bisa di klinik atau di rumah sakit Aisyah. Aisyah, betul. Ya. Oke, nanti bisa ketemu Mbak Elvina gitu ya. Iya betul. Iya. Nanti ketemu saya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan. Ini ada yang tanya. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Bung Komang. Waalaikumsalam ya. Ibu Bapak, waduh, iya. Ibu atau Mbak gitu deh. Ya, dan pendengar Madani, saya Siva di Dander. Oke, Siva di Dander ya. Halo, Mbak Siva. Ya, oke. Biasa dipanggil Bu atau Mbak ini ya? Saya. Nah. Semua Pak. Oh, Bu, semua. Mbak, Tante. Oh gitu. Oke, alhamdulillah bisa menyimak bincang-bincang sehat lagi. Pertanyaannya, apakah ada produk khusus perawatan gigi bagi penderita diabetes atau sama saja gitu ya? Produk khusus maksudnya apa? Nah, apakah ada produk khusus perawatan gigi? Mungkin ada. mungkin yang dimaksud apa ya, kayak obat kumur Iya. atau mungkin odolnya ya Pak ya mungkin ya. Iya. Nggak ada sih, cuman yang perlu diperhatikan pasta gigi, lihat ingredientnya atau apa namanya komposisinya, lihat yang ada kandungannya fluoride. Oh gitu. Ya, untuk mencegah terjadinya karies atau gigi berlubang seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau menggunakan pasta gigi itu harus ada yang kandungannya fluoride. Itu berapa gram? Oh, enggak ada. Bebas itu ya? Bebas. Bebas itu Pokoknya ya? ada kandungannya fluoride gitu. Nah, gitu. Oke, baik. Yang kedua, apa rutinitas perawatan gigi dan mulut yang sebaiknya dilakukan penderita diabetes setiap hari ya? Rutinitas perawatan giginya seperti apa bagi penderita diabetes? Rutinitasnya yang pertama wajib gosok gigi. Itu wajib. Wajib ya. Kemudian yang kedua, misalnya pada penderita diabetes mellitus menggunakan gigi palsu, Pak. Nah ini juga perlu diperhatikan. Iya. Kalau misal pakai gigi palsu yang lepasan, itu kan nggak boleh setiap hari, waktu tidur dipakai. Jadi harus dilepas. Nah itu perawatannya gini. Pagi dipakai makan, dipakai aktivitas. Malam mau tidur harus dilepas, dibersihkan, digosok, kemudian dikeringkan, baru disimpan. Kemudian besok paginya baru dipakai lagi seperti itu. Iya. Oke, baik. Jangan lupa juga gigi palsunya ini jika dibersihkan gitu ya. Iya, betul. Jangan dipakai terus. Soalnya nanti bisa mengakibatkan infeksi jamur, Pak. Gitu ya. Karena kalau nggak jangan dilepas. nanti dilepas dibiarkan di tempat malah kotor gitu. Betul. Makanya juga harus dibersihkan dulu sebelum dipasang gitu. Iya, Pastikan betul. dalam keadaan bersih gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat Syifa yang ada di mana di Dander Dander, yang sudah ya. ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan bagi Anda yang mau ikutan gabung masih kami nantikan di 0823 3994 7707 atau di radio streamingnya Anda bisa simak di radiomadani.online ya, di YouTube Radio Madani Official dan di Instagramnya Madani FM Bojonegoro. Itulah pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Nanti kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro.
Dan ini dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat ya. Di kesempatan hari ini kita masih berbicara seputar tentang gigi dan mulut ya bagi penderita diabetes mellitus. Nah, pendengar pecinta Madani, silakan Anda juga bisa kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Ada Mbak Elvina Triana ya yang akan temani insan Madani semuanya. Nah, ini nampaknya juga ada yang masuk ya dari Maptuka ZA ya. Oke. Di mana ini alamatnya tidak disebutkan, langsung saja pertanyaannya. Apakah penggunaan obat-obatan tertentu untuk diabetes dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut gitu ya? Kira-kira apakah penggunaan obat-obatan tertentu ini bisa mempengaruhi ya kesehatan gigi dan mulut? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, tidak ada. Lagi itu dapat resep dari dokter yang meresepkan obat-obatnya, ya, insya Allah tidak apa-apa. Ya, jadi obat yang sudah menggunakan resep dokter. Bagaimana dengan obat-obatan yang dijual bebas, obat-obatan herbal itu misalnya, apakah mempengaruhi? Iya, bisa jadi. Kalau Bisa misalnya obat kumurnya, kan ada ya Pak obat kumur yang bisa bikin giginya kuning. Gitu ya. Iya, bisa jadi. Jangan terlalu berlebihan memakainya. Iya, iya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan jika seseorang pasien diabetes mengalami sariawan atau infeksi mulut? Kira-kira apa yang harus dilakukan ini ya? Yang harus dilakukan, kalau sariawannya berlebih ya Pak ya? Atau infeksi jamur pada mulut ini kira-kira? Untuk mengatasi hal ini, biasanya dokter memberikan obat untuk menghentikan pertumbuhan jamur pada mulut. Jadi harus kontrol dulu ke dokter gigi supaya mengerti kondisi gigi dan mulutnya seperti apa, seberapa banyak jamur dan sariawan pada rongga mulutnya. Jadi nanti dokter akan meresepkan obat yang pas dan cocok buat penyakitnya. Oh, iya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira seberapa besar dampak dari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi makanan manis terhadap kesehatan gigi? Kalau orang perokok atau sering mengkonsumsi makanan manis atau minuman manis ini kira-kira apakah ada dampaknya ya bagi kesehatan gigi? Ada Bapak. Dampaknya ada dua. Kalau sering penderita diabetes mellitus yang sering merokok, terjadinya mulut kering atau serostomia. Penyebabnya karena kekurangan air liur sehingga meningkatkan resiko penumpukan plak atau sisa makanan pada gigi dan infeksi gusi. Gitu ya. Kemudian kalau sering mengkonsumsi makanan manis, nah itu kalau sering mengkonsumsi makanan manis terlalu berlebih, kadar gulanya juga bisa naik dan juga bisa terjadinya gigi berlubang atau karies gigi. Seperti itu. Oke, baik. Itu tadi terima kasih untuk Mbak atau Ibu Maptuka ZA ya. 3 pertanyaan sekaligus sudah dijawab oleh narasumber kita di kesempatan hari ini. Nah, berikutnya ini saya terima dari Pak Sudarso di kantor. Ya, di kantor ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hidup sehat bersama Bincang-Bincang Sehat. Selamat siang Bu Komang, selamat siang kembali. Saya Sudarso di kantor. Izin bertanya. Oke, lagi di kantor nih ya. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan terkena diabetes mellitus? Kira-kira hal-hal apa saja ya orang itu bisa kena diabetes? Kira-kira yang pertama, pola hidup sehatnya kurang. Kemudian tidur pagi. Nah, tidur pagi bisa menimbulkan gitu ya? Bisa, kadar gulanya bisa tinggi. Oh gitu, kadang kebanyakan banyak ya orang-orang habis sholat subuh tidur lagi gitu. Bisa Pak jam 10 biasanya gitu. Itu kadar gulanya tinggi? Bisa, kalau gitu. keseringan Pak. Gitu ya. Terus? Kemudian sering makanannya kurang terkontrol. Jadi pola hidup sehat misalnya sering junk food atau mungkin yang kadar gulanya tinggi dalam makanannya itu juga bisa menimbulkan kadar gula darah itu tinggi. Ya, selain itu mungkin masih ada? Cukup ya. Oke, baik.
Terima kasih. Kemudian yang kedua, pernah dengar makan malam tidak baik untuk kesehatan. Apakah ini ada kaitannya dengan diabetes mellitus? Karena saya suka makan malam. Kalau saya tidak pernah makan malam, saya makan nasi. Kalau saya juga sering makan malam sih Pak. Bagaimana cara makan malam? Ya mungkin dihindari untuk terlalu sering makan malam yang terlalu larut Pak. Oh gitu ya. Kalau saya sebelum jam 7 sih. Kalau udah jam 7 udah nggak makan. Iya. Kalau cara mengatasnya ya tadi Pak. Iya, cara mengatasnya bagaimana? Ya itu harus jangan sering-sering. Tanya tadi dulu. Ya, kira-kira apakah ada kaitannya dengan diabetes mellitus kalau orang sering makan malam itu ya? Ya, jadi kalau misalnya habis makan langsung dibawa tidur, kan itu kan juga nggak baik. Nggak baik ya. Ada gulanya tinggi dan juga bisa menambah berat badan secara melonjak. Jadi habis makan dijeda dulu. Ya, kira-kira berapa jam? 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Duduk dulu atau mungkin ngapain, nyantai-nyantai dulu, jangan langsung tidur. Tidur gitu ya. Ya. Karena tentu organ tubuh kita itu perlu untuk mengunyah makanan yang ada di perut kita ini ya. Sehingga tidak usah dibawa tidur. Oke, baik. Memang upayakan tidak makan malam Pak Sudarso ya. Ya, jangan makan malam, makan nasi saja. Sebenarnya nasi juga kadar gulanya tinggi Pak. Oh gitu ya. Nasi putih. Iya, oke baik. Oke baik. Yang ketiga adalah gigi tidak sakit tapi kayak atau istilah Jawanya gigis. Apakah ini sebaiknya dicabut apa dibiarkan gitu ya? Oh, anak-anak biasanya kan gigis ya, itu giginya hitam gitu ya. Tapi bukan misalnya tidak sakit, apakah itu perlu dibiarkan saja atau perlu dicabut begitu sehingga tidak pemandangannya? Iya Pak, iya betul. Ya. Jadi gini, gigis itu banyak terjadi pada anak-anak. Kebetulan di RSA ini kan ada dokter gigi spesialis gigi anak ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau nggak sakit itu bukan berarti di situ nggak masalah. Maksudnya Yusuf nggak usah dibawa ke dokter gigi karena nggak sakit gitu. Nah itu justru salah. Biasanya gigi itu sudah mati. Jadi makanya dia nggak ada respon sakit. Nah itu bisa aja kalau misalnya giginya masih bisa dipertahankan, bisa ditambal. Kadang itu orang awam itu mengira bahwa itu masih gigi susu, nanti ganti gigi permanen, jadi nggak usah dirawat. Nah itu salah. Sebenarnya kalau gigi susu pun juga harus dirawat. Caranya bisa dengan penambalan dan juga pencabutan kalau misalnya udah nggak bisa dipertahankan seperti itu Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, saya pecandu kopi. Nah, apakah ada dampak untuk gigi bagi pecandu kopi? Iya, ada. Ada Bapak. Sekarang memang musimnya pecandu kopi. Gitu ya Pak ya. Untuk bagi pecandu kopi biasanya. Sebentar Mbak Elvina, kita akan break dulu. Nanti kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Sudarso. Untuk pertanyaan yang keempat tadi belum dijawab. Karena sesaat lagi kita harus kumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Insan Madani dimanapun Anda, baru saja dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Wahai kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Insan Madani dimanapun Anda, tadi masih kita menjawab pertanyaan dari Pak Sudarso ya. Oke, nah pertanyaan keempat tadi belum dijawab ya, karena ada break adzan dulu. Nah, saya pecandu kopi, apakah ada dampak untuk gigi ya bagi pecandu kopi ini? Ada, ya. Dampaknya terjadi plak ya. Dan nggak bisa digosok. Caranya hanya dibersihkan karang gigi. Biasanya tuh kalau pecandu kopi itu giginya warnanya coklat-coklat Pak. Coklat gitu ya. Di belakang gitu, di pangkal itu belakangnya
dekatnya langit-langit itu biasanya warnanya coklat dan itu susah dibersihkan menggunakan gosok gigi karena sudah lengket dengan gigi dan harus dibersihkannya dengan cara scaling atau pembersihan karang gigi di dokter gigi, bisa ke RSI ya. Gitu ya. Oke, baik. Itu tadi Pak Sudarso, pertanyaan 4 pertanyaan sudah dijawab ya. Mudah-mudahan juga puas dengan jawaban yang sudah disampaikan narasumber kita, Mbak Elvina ya. Oke, baik. Berikutnya ini saya terima dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan di Balen. Wah, ikut tanya Mas Ridwan di Balen. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh diabetes terhadap produksi air liur dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesehatan mulut ya? Apakah ada pengaruhnya orang diabetes terhadap produksi air liur? Jadi ngileran gitu ya. Kalau tidur ngiler gitu ya. Apakah ada pengaruhnya orang diabetes itu ngileran gitu? Enggak sih Pak. Enggak ya? Malahan kalau yang kekurangan air liur itu bisa jadi mulutnya kering. Serostomia itu. Jadi, itu. Jadi memang tidak mempengaruhi kesehatan mulut. Enggak. Gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab untuk Mas Ridwan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pentingnya kontrol gula darah dalam pencegahan masalah kesehatan gigi dan mulut ya? Sejauh mana pentingnya kita kontrol gula darah ini? Penting banget apabila agak nervous. Penting kalau misalnya mau tindakan pencabutan gigi. Nah, ini harus kadar gulanya harus terkontrol. Kalau nggak terkontrol bisa jadi nanti beresiko tinggi. Dokter nggak tahu kalau misalnya pasien penderita diabetes. Nah, terus dia ke dokter gigi untuk cabut gigi. Nah, kalau nggak diinformasikan dari awal terhadap petugas, nanti udah dicabut, terjadi bleeding atau pendarahan dan juga luka sukar sembuh seperti itu. Jadi kalau misalnya mau tindakan perawatan ke dokter gigi, sarannya ya kadar gula darahnya harus normal dulu, baru nanti kembali lagi untuk kontrol gigi. Iya. Oke, baik. Biasanya kan ada orang mengatakan kalau dicabut giginya itu kan bisa mempengaruhi saraf mata. Oh, benar begitu ya? Itu mitos Bapak. Mitos ya? Tidak ada banyak. Tidak ada masalah. Iya. Iya, oke, baik. Karena dulu kalau kakek nenek saya itu giginya nggak usah dicabut kan bisa. Biasanya cabut gigi atas nanti kena saraf matanya gitu ya. Itu mitos ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang ketiga, masih pertanyaan dari Mas Ridwan, apa saja tanda-tanda peringatan yang harus diperhatikan untuk mendeteksi masalah gigi pada pasien diabetes ya? Kira-kira tanda-tanda peringatannya untuk pasien diabetes ini seperti apa ya? Yang bisa dikenali gitu tanda-tandanya bagi penderita? Biasanya bau mulut kering, dan juga yang paling menonjol biasanya giginya goyang Pak, banyak yang goyang. Oh, giginya goyang ya. Bisa jadi kalau kadar gulanya tinggi bisa mengakibatkan gigi itu goyang. Itu. Nah, kalau misalnya nggak dirawat ataupun nggak segera dibawa ke dokter gigi, ya giginya bisa lepas, bisa tanggal dengan sendirinya seperti itu. Iya, oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Tadi 3 pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kita di kesempatan hari ini, masih bersama dengan Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, berikut ini saya terima dari Puspita di Soko ya. Oke, pendengar kita di Soko. Nah, pertanyaannya begini, langsung pertanyaan ini. Tidak basa-basi gitu ya. Apakah ada jenis makanan atau minuman yang harus dihindari untuk mencegah kesehatan gigi dan mulut pada pasien diabetes? Kira-kira makanan atau minuman yang harus dihindari bagi penderita diabetes untuk menjaga kesehatan gigi ini, yang seperti apa ya? Yang utama ya yang kandungannya rendah gula, terus jangan minum minuman kaleng, yang soda-soda, ya itu Pak, 2 itu. Iya. Kalau makanan? Makanannya yang rendah gula aja. Gitu ya? Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kemudian
bagaimana peran keluarga dalam mendukung pasien diabetes dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut ya? Ya, kira-kira apa ya yang bisa diberikan motivasi kepada pasien diabetes, keluarganya kena diabetes tapi sukar untuk gosok gigi itu misalnya. Kira-kira apa nih? Ya, pentingnya support dari keluarga ya. Jangan lelah untuk mengingatkan gosok gigi minimal 2 kali sehari saja, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian ajak keluarganya untuk periksa rutin ke dokter gigi. Jadi nanti bisa jadi kalau udah sering diajak itu bisa jadi nanti kebiasaan untuk kontrol gigi seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Dan yang ketiga ini, apakah ada terapi khusus atau perawatan gigi yang perlu dipertimbangkan bagi pasien diabetes gitu ya? Kira-kira apakah ada terapi khusus atau perawatan gigi yang perlu dipertimbangkan bagi pasien diabetes ini? Yang perlu dipertimbangkan tadi, kalau hendak cabut gigi atau mungkin kadar gulanya lagi tinggi, itu perlu diperhatikan, nggak boleh. Kalau kadar gulanya tinggi, kalau mau cabut gigi, mending ditunda dulu. Jadi harus dinormalkan dulu kadar gulanya atau diturunkan dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Puspita yang ada di Soko yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar bincang-bincang sehat di kesempatan hari ini ya. Oke, Mbak Elvina, mungkin hal yang ingin kembali saya tanyakan sebelum kita akhiri, kira-kira bagaimana ya perawatan untuk mulut kering pada penderita yang tadi sempat disebutkan? Ya. Perawatannya yaitu mengkonsumsi permen mint yang tidak mengandung gula, yang banyak untuk memicu produksi air ludah, sering minum air putih juga. Sering minum air putih ya. Oke, jadi mungkin habis makan segera untuk minum air putih gitu. Atau kumur-kumur air putih. Airnya harus matang, jangan yang air dari kamar mandi, Pak. Disarankan air matang. Ya gitu ya. Oke, kira-kira untuk perawatan gigi bagi gigi yang berlubang bagaimana ini? Perawatannya bisa rutin menyikat gigi dan periksa ke dokter gigi, serta dilakukan penambalan pada gigi yang lubang, seperti itu. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, mungkin ada pesan-pesan khusus ya kepada pendengar pecinta Madani bagi penderita diabetes mellitus terkait tentang kesehatan giginya. Silakan. Ya, mungkin ya, agar kita semuanya bisa sehat begitu bagi penderita diabetes mellitus. Pesan-pesannya, jangan lupa gosok gigi, kemudian berkumur setelah makan, jangan lupa kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, jangan nunggu sakit. Jadi langsung periksa aja ke dokter gigi kami di RSI Siang Bojonegoro. Gitu ya, oke, baik. Terima kasih pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, sebuah perbincangan kita di kesempatan hari ini bersama dengan Rumah Sakit Aisyah dan semuanya yang sudah ikutan gabung. Kami ucapkan terima kasih dan akhirnya saya Kemang Surya bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.